Hyunda akhirnya buka suara. Usai mendatangi kantor Komnas Perempuan di Jakarta Selasa 16 Februari 2021, Nindi pun ungkap 3 hal. Pertama, perihal KDRT. Untuk urusan KDRT itu sendiri memang sudah sering terjadi. Walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali dan saya memiliki bukti-buktinya. Jadi yang dilakukan tanggal 18. Itu yang Desember kemarin, Mbak? Ya, ini 18 Desember. Ini Ya. ini Mbak. Tengok kanan Mbak. Nah, iya boleh pegang. Nah, iya boleh. Ya. Ini 18 Desember. Ini sekitar bulan Mei. Bulan Mei. 2019. Rambut saya Sana lapin Mbak. Itu rambut apa, Mbak? Ini Mbak. rambut apa lagi kalau bukan rambut saya? Enggak, maksudnya dicat. Ya dijambak. Ini. Ya. Ini saya lupa tepatnya kapan, tapi bulan Januari juga ada, bulan puasa juga ada. Enggak, itu bulan Januari gitu. Ini di sini lebam. Januari. Hanya wajah aja ya. Ini tangan. Ini tangan. Iya, rata-rata semuanya banyaknya di muka sih, muka, lengan, tangan. Kurang lebih seperti itu lah. Kan sering ya melakukan KDRT itu. Iya. Tahu bisa berapa? Ya, saya nggak mau ingat lah, ini aja juga saya sebenarnya kan buka memori lama jadinya. Dari tahun berapa tuh Mbak? Ya, udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada apa ya tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur. Lalu, Nindi juga bicara soal perselingkuhan yang dilakukan sang suami. Itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah, karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda. Dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah, saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu loh. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja. Karena rasanya sudah cukup lah. Terakhir, Nindi membantah tuduhan dirinya menyekap dan menganiaya babysitter dan supir keluarga. Jadi untuk hal yang kemarin malam, saya cerita dari situ dulu. Katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Jadi pada saat hari Kamis, saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami, keluarga saya, ibu dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah, sehingga tertangkap tangan pada saat itu. Saya melakukan, tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini. Saya ingin bertanya apa yang terjadi gitu loh, ada apa dan bagaimana gitu loh. Dan ternyata saya membuka itu semuanya, bisa nanti dia cerita apa yang dilakukan kepada saya
Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ambil dan diserahkan kepada Pak Kineta, adik kandung dari Bapak Askara. adik kandung. Jadi mereka berbicara katanya baik-baik segala macam gitu, tapi menyuruh sudah sampai urusannya kepada harta-harta. Jadi sertifikat rumah, BPKB, segala macam surat-surat berharga diambil oleh mereka. Lalu habis itu dengan dijanjikan apa, Lia ada cerita? Kalau dijanjikan sih cuman dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, ditambahin 500.000 per Masih bulan. dijanjikan Bu, sebesar 500.000 per bulan. Tambahin. Cerita satu-satu, Lihat cerita mulai kapan apa? Kalau mulai kapannya sih ya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Suruh satu pertama nanyain anak-anak positif keluarga dari Bapak Askara, karena Bapak Askara lagi di sel, nggak mungkin nanyain ke saya langsung. Jadi keluarganya mungkin ngasih info ke Bapak Askara, nggak tahu juga kalau Bapak emang udah jarang banget kontak ke saya. 2, ya nanya ibu pergi sama siapa, dijemput sama siapa, pakai mobil apa, kemana, pulang apa enggak, itu selalu ditanyain. Saya ngaku salah karena saya kerja sama Bu Nindi, orang lain yang nyuruh. Saya salah. Saya disuruh juga karena atas landasan bantu Pak Aska, meringanin Pak Aska yang lagi ada masalah ibaratnya sama kepolisian, cuma seperti itu. Tapi makin lama ya ibu tahu apa yang saya lakukan, ibu nggak terima dong. Posisi saya kerja sama Bu Nindi tapi saya disuruh sama orang lain. Dan misalnya ada penuduhan Bu Nindi nyulik saya dianiaya sama Pak Leman, salah. Saya nggak ngabarin keluarga saya nggak mau keluarga saya tahu. Tapi kenapa semua keluarga saya mengira saya dipenjarakan, dianiaya? Saya nggak terima gitu. Orang tua saya nggak terima gitu. Saya dipenjara sama Bu Nindi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Saya nggak ngabarin keluarga saya karena saya nggak mau orang tua saya tahu saya di sini gimana, nggak mau. Tapi sampai kemarin adik saya sampai di sana sama keluarga Pak Aska disuruh datang, padahal adik saya posisi kerja nggak tahu apa-apa, ditelepon suruh ke sana, suruh tanda tangan, dan adik saya tidak tahu itu tanda tangan buat apa. Sampai akhirnya adik saya bisa keluar dari rumah sana, dan itu pun di tengah jalan dia ditelepon sama Pak Kirta suruh balik, jangan ceroboh apa segala macam gitu. Sampai adik saya ketakutan gitu. Oke. Jadi ini Ya itu Bu, masalah istri saya. Jangan dikit Pak. Hah? Jangan keras Pak. Yang masalah istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror katanya kan. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan tentang kehilangan saya gitu. Dan pada suatu malam malam saya langsung datengin aja ke kantor LBH Pekat ya. Nah di situ dia mau konferensi pers tuh. Saya langsung aja masuk ke dalam. Saya panggil istri saya, ayo Bu, ini bukan urusan kita, ayo kita pulang, udah gak ada urusan di sini. Kamu ngapain ngelaporin saya ke polisi gitu kan? Sudah sampai situ, udah kita berdebat sama istri, akhirnya dia nggak mau pulang juga gitu. Jadi sekarang Masih. istri Pak Leman belum ketemu juga? Belum, nggak tahu kemana Bu. Nah, Soalnya saya ajak pulang kan dia nggak mau, masih nyangkal aja kalau saya ada Dipermainkan aja. masih ada di polisi gitu. Iya. Nindi sebenarnya tidak ingin masalah keluarganya naik ke publik. Apalagi sang suami Askara yang tengah digugat cerai tersandung masalah hukum dugaan kepemilikan senjata api dan dugaan pengguna narkoba. Ini kan udah urusannya rumah tangga. Kenapa kok urusannya sama keluarga? Ibu saya aja nggak ngurus-ngurus seperti itu. Kakak-kakak saya juga enggak. Kok lucu gitu loh. Jadinya malu gitu loh. Dan menurut saya udah terlalu banyak lah diam, dizolimin, saya dituduh-tuduh masukin suami saya. Sekarang logikanya aja, mungkin nggak saya mau menghancurkan citra bapaknya anak-anak saya. Bagaimanapun buruknya, dia tetap adalah bapaknya anak-anak saya. Gak mungkin saya mau membuat rekam jejak yang akan terus-terusan ada.
dan itu pasti akan membuat anak-anak saya terluka. Dan gak mungkin saya melakukan itu, dan saya sangat sedih dituduh-tuduh seperti itu. Aska sangat tahu sekali apa yang terjadi, dan keluarganya sangat tahu apa yang terjadi. Tapi please stop, jangan blaming kemana-mana. Kita clearkan saja dulu. Aska tahu kok apa yang sudah dia lakukan, kesalahannya apa saja. Saya pun juga nggak sempurna, saya pasti punya kesalahan. Cuma kita lurus saja dulu ini apa yang terjadi gitu loh. Jadi kalau untuk urusan ada lagi KDRT yang memang saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan, karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu.